Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Mar'atu Zahro SIMSA, dosen tetap program studi akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2026. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Akuntansi Keuangan Menengah. Saya mengajar mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah pada semester genap tahun akademik 2025-2026 dengan bobot 3 SKS, dan mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah MKB 25207. Mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah merupakan mata kuliah yang membahas landasan konseptual dan penerapan akuntansi keuangan, termasuk kerangka kerja penyusunan laporan keuangan yang mencakup proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen dalam laporan keuangan, serta melakukan telaah kritis guna mendukung pengambilan keputusan pada berbagai bentuk entitas bisnis. Selain itu, mahasiswa juga belajar tentang penerapan standar akuntansi keuangan yang mengacu pada International Financial Reporting Standard atau IFRS maupun SAK untuk entitas privat sebagai dasar pelaksanaan praktik akuntansi yang transparan, bertanggung jawab, menjunjung tinggi etika profesi, dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas. Perkuliahan Akuntansi Keuangan Menengah diselenggarakan dengan pendekatan pembelajaran luring atau tatap muka langsung dengan memanfaatkan platform e-learning resmi Stesia Surabaya, yaitu Stesia Information System atau SINFOS dalam laman sso.stesia.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online, sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya gunakan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada praktik akuntansi nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap akuntansi keuangan, diskusi kelompok, dan case-based learning yang mendorong teamwork mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Capaian pembelajaran meliputi CPL 2, CPL 4, CPL 5, CPL 8, dan CPL 11. CPL 2 yaitu mahasiswa mampu menjunjung tinggi integritas dengan berpegang pada etika akademik dan profesi. CPL 4, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis konsep teoritis dan praktik dalam prinsip-prinsip akuntansi. CPL 5, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis peraturan perpajakan, hukum bisnis, etika profesi, serta standar nasional dan atau internasional. CPL 8, mahasiswa mampu berpikir kritis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah akuntansi, serta mampu bekerja dalam tim secara kolaboratif di lingkungan multidisiplin. CPL 11, mahasiswa mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan dan melaksanakan audit internal maupun eksternal sesuai dengan standar nasional dan atau internasional. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis konsep teoritis dan praktik prinsip-prinsip akuntansi keuangan. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis standar akuntansi keuangan berbasis International Financial Reporting Standard atau IFRS dan SAK entitas privat. CPMK 3, mahasiswa mampu menjunjung tinggi integritas dan berpegang pada etika akademik dan profesi. CPMK 4, mahasiswa mampu berpikir kritis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah akuntansi serta mampu bekerja dalam tim secara kolaboratif di lingkungan multidisiplin. CPMK 5, mahasiswa mampu menyusun dan menganalisis laporan keuangan sesuai dengan standar nasional dan atau internasional.
Untuk media pembelajaran pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah meliputi modul atau RPS yang dapat diunduh melalui e-learning Stesia pada laman sso.stesia.ac.id, PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah ini meliputi 1. Akuntansi keuangan dan standar akuntansi, 2. Sistem informasi akuntansi, 3. Laporan laba rugi komprehensif dan informasi terkait, 4. Laporan posisi keuangan dan laporan arus kas, 5. Kas dan setara kas serta piutang, 6. Investasi, 7. Persediaan. Materi ke-8, aset tetap berwujud, ke-9, aset tak berwujud, 10, liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang, 11, ekuitas, 12, pendapatan, 13, akuntansi pajak penghasilan dan dana pensiun, 14, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan analisis kesalahan. Kriteria penilaian dalam mata kuliah ini adalah mencakup 3 komponen utama, yaitu ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 35%, dan aktivitas kelas 35% yang mencakup tugas kelompok, tugas mandiri, dan keaktifan kelas. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, keaktifan di kelas, serta kemampuan teamwork dalam penyelesaian studi kasus. Rubrik penilaian yang adil, jelas, dan terukur, hasil evaluasi disampaikan kepada mahasiswa sebagai proses continuous improvement untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berharap dapat menyiapkan lulusan mahasiswa yang mampu berpikir kritis, mampu bekerja dalam teamwork, dan mampu menyelesaikan masalah dalam bidang akuntansi keuangan. Tahapan berikutnya, mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang semuanya. Hari ini setelah kita menyelesaikan materi tentang akun-akun di dalam laporan posisi keuangan, sekarang kita masuk ke akun-akun yang ada di laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi itu akun yang pertama kali kalian lihat mungkin itu adalah pendapatan. Nah, untuk saat ini pengakuan pendapatan itu memiliki risiko kecurangan yang besar di dalam laporan keuangan karena terkadang perusahaan melakukan kecurangan di dalam laporan keuangan melalui pengakuan pendapatan. Nah, untuk penyajian kembali pengakuan pendapatan itu dianggap tidak tepat adalah relatif umum dan dapat menyebabkan penyesuaian harga saham yang signifikan. Nah, untuk saat ini, kalau kalian lihat pendapatan itu sebenarnya ada beberapa jenis pendapatan sesuai dengan organisasinya. Misalkan untuk jenis transaksi pada perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang kan berarti pendapatannya itu berupa penjualan produk dari persediaan. Nah, ketika penjualan produk dari persediaan, maka kalau dilihat di sini pendapatannya dinamai adalah pendapatan dari penjualan. Nah, kapan diakuinya pendapatan dari penjualan? Pendapatan dari penjualan diakui ketika tanggal penjualannya atau tanggal pengiriman barang. Kalau perusahaan biasanya buat pengiriman barang itu melalui surat jalan. Jadi di surat jalan itu pasti tertera kuantitas barangnya, jenis barangnya, lalu nanti dikirimkan kepada customer. Yang kedua adalah perusahaan jasa. Kalau perusahaan jasa berarti kan pendapatannya adalah pendapatan fee atau pendapatan jasa. Maka nanti kapan pendapatan jasa itu diakui? Pendapatan jasa diakui jika jasa sudah dilaksanakan dan dapat ditagih. Misalkan kalau ada jasa
servis kendaraan atau motor atau mobil. Kadang jasa untuk servis kendaraan itu kan bisa lebih dari 1 hari, bisa lebih dari 2 hari. Nah, kapan kita bisa menagihkan jasa tersebut? Jasa tersebut bisa ditagihkan jika jasanya telah diselesaikan. Nggak mungkin bengkelnya itu sudah nagihnya di awal. Di awal pasti cuma ngasih estimasi, oh kira-kira nanti yang rusak itu yang perlu diganti servisnya A, B, C, D. Nah, ketika sudah diganti barang-barang tersebut, nanti kalian dikasih estimasi, kira-kira estimasinya misalkan 2 juta, 3 juta, apakah ibu bersedia? Nanti tanda tangan, biasanya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pendapatan dari perolehan penggunaan aktiva. Kadang perusahaan itu ada yang menyewakan aset tetapnya untuk digunakan oleh perusahaan lainnya, atau memang perusahaan yang bergerak di bidang jasa sewa menyewa. Nah, kapan pendapatan ini diakui? Dengan berlalunya waktu. Misalkan kalau kalian sewa rumah, sewa rumahnya itu misalkan 5 tahun, disewa rumahnya 5 tahun, dalam 5 tahun itu 50 juta. Apakah langsung diakui 50 juta? Tidak. Jadi harus diakui selama 5 tahun. Jadi 50 juta dibagi 5 sama dengan 10 juta. Jadi per tahunnya nanti pendapatan itu akan diakui sebesar 10 juta per tahun. Nah, kalau untuk penjualan aktiva selain persediaan atau penjualan aset tetap, maka di sini pendapatannya itu disebut sebagai keuntungan atau kerugian pelepasan aset tetap, atau disebut juga sebagai disposisi. Nah, di sini keuntungan kerugian pelepasan aset tetap itu biasanya terjadi jika perusahaan ingin menjual salah satu aset tetapnya, misalkan kendaraan atau AC. Biasanya kalau di perusahaan itu, kalau mau mengganti AC yang baru, AC yang lama itu bisa dijual kepada perusahaan lain. Jadi kalau misalkan harga AC-nya itu 3 juta, nanti AC bekas kita itu bisa dihargai misalkan 500.000 atau 1 juta, maka itu dianggap sebagai keuntungan atas disposisi. Nah, kapan diakuinya untuk penjualan aktiva ini? Penjualan aktiva itu diakui pada saat tanggal penjualan atau pertukaran aset tetap. Nah, kalau lihat pendapatan di sini, pendapatan itu lebih mudah kan, karena kalau misalkan penjualan barang dagangan pada tanggal 1 sebesar 20 juta, berarti kan misalkan secara kredit, berarti kan debitnya piutang, kreditnya penjualan, gampang. Yang permasalahan muncul itu ketika ada pendapatan yang berhubungan dengan kontrak jangka panjang. Biasanya ini terjadi untuk perusahaan-perusahaan konstruksi. Nah, kalau misalkan kalian nantinya bekerja di perusahaan-perusahaan konstruksi, maka ada beberapa hal yang harus diketahui untuk pengakuan pendapatan pada kontrak konstruksi jangka panjang. Nah, ada 2 metode akuntansi yang digunakan, yaitu percentage of completion method atau yang disebut sebagai metode persentase penyelesaian. Apa itu metode persentase penyelesaian? Metode persentase penyelesaian itu berarti pendapatan diakui sebesar persentase yang nantinya sudah diselesaikan oleh pihak konstruksi. Karena apa? Karena konstruksi bangunan itu mungkin butuh lebih dari 1 tahun untuk selesai. Misalkan kalian perusahaan konstruksinya dapat kontrak konstruksi untuk membangun jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu itu kan nggak mungkin 1 tahun bisa selesai. Bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bahkan bisa sampai 10 tahun baru selesai.
Nah, ini bisa digunakan menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode pemulihan biaya. Nah, metode pemulihan biaya itu disebut juga dengan metode cost recovery atau zero profit method. Kalau dulu itu ada metode kontrak selesai, tapi di metode kontrak selesai itu sudah tidak boleh digunakan di IFRS. Jadi nanti kalau ujian berarti ada dua metode yang bisa kalian gunakan. Kapan Bu saya pakai metode persentase penyelesaian, kapan pakai metode pemulihan biaya, itu terserah dari perusahaannya. Kalau perusahaannya memungkinkan untuk menghitung secara persentase penyelesaian, karena metode persentase penyelesaian itu perhitungannya lebih rumit dibandingkan metode pemulihan biaya. Kalau metode persentase penyelesaian perusahaan bisa menggunakan itu, maka diwajibkan menggunakan metode persentase penyelesaian. Tapi misalkan nanti perusahaan itu tidak punya resource dari human-nya atau tidak punya karyawan untuk menghitung secara metode persentase penyelesaian, boleh menggunakan metode pemulihan biaya. Nah, di sini kalau metode persentase penyelesaian itu awalnya dari cost incurred to date, jadi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sampai dengan tanggal berjalannya. Kalau tahun ini misalkan kontraknya dimulai bulan Juli, maka cost incurred to date-nya itu berarti dari Juli sampai dengan Desember, jadi per tahun. Lalu dibagi dengan most recent estimate of total cost. Jadi biaya yang sudah dikeluarkan dibagi dengan estimasi jumlah nilai kontraknya. Kalau kontraknya biayanya itu kemungkinan diestimasi 100 juta, ya berarti dibagi 100 juta. Maka nanti ketemu persen komplit. Nah, nanti persen komplit dikalikan dengan estimasi total revenue, baru ketemu revenue or gross profit to be recognized to date. Nah, baru yang terakhir kita dapat current period revenue. Nah, contohnya, ini kalau contohnya KC Construction Company has a contract to construct 4.5 million bridge at an estimate cost of 4 million. Jadi di sini KC Construction itu membuat kontrak untuk membangun jembatan senilai 4.500.000 yang estimasi cost-nya, kalau estimasi cost-nya perusahaannya adalah 4 juta. Kontrak dimulai di Juli 2010 dan jembatan akan selesai di Oktober 2012. Jadi kalau dilihat dari datanya, nanti selesainya kemungkinan 3 tahun di 2010, 2011 dan tahun 2012. Nah, datanya cost to date itu berarti biaya yang terjadi sampai dengan tahun 2010 1 juta, 2011 2.916.000, 2012 itu ternyata kemungkinannya habis 4.050.000. Jadi kalau cost to date itu akumulasi, misalkan tahun 2010 1 juta, 2011 sampai dengan 2011 itu 2.916.000. Berarti di 2011 dia keluarnya berapa? 1.916.000. Sama halnya di tahun 2012. Kalau 2012 sampai dengan 2012 itu 4.050.000, berarti di 2012-nya berapa? Berarti 4.050.000 dikurangi 2.916. Yang kedua, estimate cost to complete 3.1134, progress billing during the year, dan cash collected during the year. Nah, di sini kalau kita menggunakan metode persentase penyelesaian, kita lihat dulu di sini
Ini kontrak price-nya, harga nilai kontraknya adalah 4.500.000. Jadi di 2010 4.500.000, 2011 4.500.000, 2012 4.500.000. Cost to date-nya diambil dari data yang pertama tadi, 1 juta, 2.916.000 dan 4.050.000. Estimasi cost to complete sama, tinggal ambil datanya 3.1134 dan 0. Maka nanti estimasi total cost-nya di 2010 4 juta, di 2011 4.050.000 dan di 2012 4.050.000. Maka kita cari persentasenya dulu. Persentasenya itu dari cost to date dibagi dengan total cost. Kalau di tahun 2010 cost to date-nya adalah 1 juta, total cost-nya adalah 4 juta. Berarti persentase penyelesaiannya adalah 25%. Jadi ini ya. Ini dibagi dengan bawahnya. Di 2011 ini cost to date-nya 2.916.000. Total cost-nya adalah 4.050.000, berarti persen komplitnya adalah 72%. Baru di tahun 2012 4.050.000, ini 0, 4.050.000 berarti 100%. Jadi tahun terakhir itu pasti persentase penyelesaiannya adalah sudah 100%. Kalau nggak 100% berarti kalian ada hitungan yang salah. Tuh ya. Nah, kalau kalian mau hitung pendapatannya, kita lihat di sini. Tadi tahun 2010 persentase penyelesaiannya berapa? 25%. Pendapatannya, kontraknya itu adalah 4.500.000. Berarti 4.500.000 dikali 25%, 1.125. Cost-nya tadi berapa? 1 juta. Berarti di tahun 2010 gross profit-nya 125. Ini di belakang sendiri itu ada recognize in current year. Jadi di tahun berjalan pengakuan pendapatannya itu adalah 1.125, biayanya 1 juta, baru ada gross profit 125.000. Nah, sedangkan untuk tahun 2011 tadi persentase penyelesaiannya berapa? 72%. 72% berarti pendapatannya adalah 4.500.000 dikalikan dengan 72%. Ketemunya 3.240.000, cost-nya 2.916. Berarti kalau selisihnya adalah 324.000. Ini sampai dengan. Maka kalau kalian cari pengakuan pendapatan di tahun berjalan, ini pindah ke sini. To date pindah ke recognize in prior years. Jadi yang diakui tahun sebelumnya berapa? Yang diakui tahun sebelumnya kan ini. Jadi ini pindah ke sini. Sehingga yang diakui pada tahun berjalan dikurangkan. 3.240 dikurangi 1.125 berarti di sini 2.115, sedangkan biayanya 2.916 dikurangi 1.1.916. Jadi di sini gross profitnya adalah 199.000. Yang diakui yang di sebelah kanan sendiri, bukan yang di sebelah kiri. Ingat ya, nanti kalau ujian biasanya anak-anak itu lupa yang di jurnal itu yang di sebelah kiri. Padahal harusnya yang di jurnal adalah yang di sebelah kanan. Nah, untuk tahun 2012 karena sudah 100% berarti diakui semua nilai kontraknya 4.500.000, biayanya 4.050.000, berarti gross profit 450. Recognize in prior years-nya berarti pindahan dari tahun 2011. Ini tinggal pindah ke sini. Paham ya? Nah, baru yang diakui di tahun berjalan adalah
4.500.000 dikurangi 3.240 sama dengan 1.260, sedangkan biayanya 4.050.000 dikurangi 296 1134. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Silakan, Mbak. Mau bertanya Bu, dalam kondisi apa metode percentage of completion sebaiknya tidak digunakan? Percentage of completion. Jadi di sini kalau metode persentase penyelesaian itu tidak bisa digunakan jika perusahaan tidak bisa mengukur biaya yang dikeluarkan tiap bulannya. Kalau misalkan kalau perusahaan konstruksi kan ada perusahaan konstruksi yang besar, ada perusahaan konstruksi yang kecil. Kalau dia perusahaan konstruksi yang besar, maka dia pasti punya sumber daya manusia yang lebih banyak. Nah, kalau punya seorang akuntan atau seorang akuntan manajemen, maka dia bisa menghitung berapa biaya yang dikeluarkan per tahunnya. Nah, kalau dia bisa menghitung biaya yang dikeluarkan per tahun, maka kalian boleh menggunakan metode persentase penyelesaian. Tapi jika perusahaan konstruksinya itu dia tidak ada sumber daya manusia untuk menghitung berapa nilai biaya yang dikeluarkan tiap tahunnya, maka lebih baik yang digunakan adalah cost recovery. Karena apa? Karena nanti cost recovery itu lebih memudahkan untuk perusahaan konstruksi yang skalanya masih kecil. Tapi jarang sekali perusahaan konstruksi itu menggunakan cost recovery. Kenapa? Karena kalau dia menggunakan cost recovery itu labanya terlihat jelek. Jadi kalau dia di 2010 gross profitnya 0, berarti kan dia seakan-akan kinerjanya nggak ada. 2011 juga 0, seakan-akan dia tidak ada kinerjanya. Baru di tahun 2012 ada laba. Sehingga biasanya perusahaan konstruksi pasti lebih suka atau cenderung menggunakan metode of completion, percentage of completion atau metode persentase penyelesaian. Ya, terima kasih Bu. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, silahkan cek untuk tugasnya di e-learning. Untuk tugasnya silahkan dikerjakan satu kelompok 2 orang. Yang sebelah kiri berarti dia kerjakan menggunakan metode persentase penyelesaian. Yang sebelah kanan menggunakan metode cost recovery atau zero profit. Itu ya. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah pada program studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT tahun 2026. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.